Saudara, kilang Pertamina di Balongan Indramayu, Jawa Barat yang meledak masih terbakar. Warga dilarang mendekati lokasi. Dan saat ini kita akan mendengarkan pernyataan dari Pertamina terkait dengan kebakaran di kilang minyak Balongan. Yang terdampak itu sekitar 2 hektar ini, jadi 180. Ada nggak? Area kebakaran hanya 2. Lah, Area lain tadi sudah sama-sama terbakar. Ini tadi ada keluar. Nah, hari ini kalau kita lihat sore hari ini api sudah mulai kecil. Keluar di sini. Malam ini kita bisa hadapi. Nah, mengenai bagaimana ada dampak terhadap pasokan BBM. Ini karena kilang bisa dioperasikan sebetulnya tidak ada dampak dari kebakaran sama sekali, maka ketika api nanti sudah berhasil dipadamkan 100%, maka kita bisa mulai melakukan startup, ya. Tentu kita cek dulu lah semuanya aman, kita lakukan startup untuk mulai mengoperasikan kilang. Dan apakah tangki penyimpanan lain terdampak? Tidak. Semua aman. Di area ini ada 72 tangki dengan kapasitas 1,35 juta KL. Nah, yang terbakar itu adalah 4 tangki dengan kapasitas 100.000 KL. Jadi kecil sekali. Selain itu kita juga punya tangki penyimpanan BBM. Areanya tadi mungkin kelewat ya sebelum ke sini. Di situ ada 38 tangki dengan kapasitas 600.000 KL ya. Dan ini semua terpasang dengan pipa otomatis. Sehingga kami bisa pastikan, Pertamina bisa pastikan bahwa pasokan BBM aman. Jadi itu situasinya. Kita lakukan upaya dengan extra effort untuk segera memadamkan api yang sudah tinggal sedikit lagi. Jadi insya Allah semuanya bisa kita selesaikan malam ini dan besok kita mulai persiapan untuk mengoperasikan kembali kilang. Jadi kan masih ada sendiri sudah diketahui? Masih investigasi ya, kita tunggu nanti hasil investigasi. Kita juga melibatkan dari aparat. Tadi sudah juga melihat langsung ke sini. Jadi kita tunggu saja nanti investigasinya, hasil investigasi. Kita saat ini masih fokus ke penanganan dan kita pastikan masyarakat aman. Jadi yang tadi sempat ada sekitar 900 orang mengungsi itu, sebagian besar ini sudah pada pulang ke rumah masing-masing. Masih ada sedikit mungkin sore ini juga akan kembali ke rumah masing-masing. Jadi alhamdulillah semuanya bisa kita tangani dan yang paling penting adalah kesehatan masyarakat sekitar, keamanan ini bisa kita jaga. Bu, ada keterangan dari warga bahwa 2-3 jam sebelum terjadinya kebakaran, warga mencium bau gas yang cukup menyengat. Dan apakah itu ada kaitannya dengan peristiwa kebakaran atau insiden tadi malam? Kita masih investigasi, ya. Semua keterangan dari pihak kita, internal maupun dari warga, kita sedang kolek semua. Ini sebagai dasar untuk kita lakukan investigasi lebih lanjut. Jadi kita tunggu saja ya, karena ini banyak aspek yang harus dilihat. Ini kan menegaskan kembali ini berarti targetnya akan selesai malam ini pemadamannya, karena sebelumnya kan sempat disampaikan bahwa membutuhkan waktu 3-4 hari. Ya, insya Allah kalau lihat sendiri tadi teman-teman ya pada lihat apinya juga sudah jauh mengecil, jadi kita optimis bisa kita selesaikan karena kita nanti akan mengambil air dari air laut, kita pakai submersible pump, jadi ini bisa kita lakukan ofensif untuk fire handling sistemnya. Bagaimana dengan penanganan terhadap para korban yang luka berat? Bagaimana ada kapasitas yang diberikan dari Pertamina? Iya, jadi yang luka ringan tadi sudah kembali ke rumah masing-masing. Masih ada yang sekarang dirawat di rumah sakit. Jadi ini kita tangani. Ada 5 orang di rumah sakit Pertamina. Jadi kita tangani. Satu orang yang meninggal dunia atau? Tidak ada, bukan. Jadi itu sebenarnya tidak terkait dengan kejadian ini. Jadi alhamdulillah dan jangan sampai ya tidak ada korban jiwa. Kalau terkait dengan rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan, nah itu apakah juga akan ada kompensasi? Tidak ada rumah yang rusak, tidak ada rumah warga, mungkin bisa lihat. Yang pecah dan plafon-plafon yang runtuh. Oh ya, itu nanti kita ada tim di kita juga sudah berkoordinasi dengan Ibu Bupati ya, sehingga nanti kita bisa lakukan kalau itu. Tentu kita akan lakukan ya kalau memang ada kerusakan. Bu, artinya sampai saat ini masih shutdown ya statusnya, Bu? Iya, kita ini normal shutdown ya, bukan forced shutdown, tapi normal shutdown. Karena kalau dilihat tidak terkait langsung area kilang, tapi untuk menjaga jangan sampai menjalar kemana-mana dan untuk menjaga keamanan kita lakukan normal shutdown dini hari tadi. Bukan ini masih ada sisa-sisa apinya, kira-kira yang menjadi kendala untuk pemadaman sendiri atau proses selanjutnya apa sih? Tidak ada sih sebetulnya kalau dilihat nanti, apalagi kalau kita lakukan nanti ofensif ya, mulai sore ini udah mulai ini sekarang kita persiapan itu bisa selesai.
kalau sekarang statusnya masih normal shutdown ya Bu, kira-kira untuk kembali ke normal beroperasi kembali membutuhkan waktu? Ya, jadi tahapannya satu ya, kita pastikan dulu bahwa apinya padam, itu dulu ya. Kedua, kita akan cek semuanya. Jangan sampai ada sisa-sisa apapun yang flammable, yang bisa membuat kalau ini di-on-kan ada masalah. Nah, dari situ kemudian kita mulai lakukan start-up. Jadi hanya beberapa hari saja itu bisa langsung dioperasikan. Bu, tadi pagi Pak Mulyono bilang estimasinya 2, 3, atau 4 hari untuk pemadaman atau pendinginan. Dan ada estimasi loss-nya juga Bu untuk produksi. Kira-kira estimasi loss-nya itu berapa Bu? Sebetulnya kalau loss itu kan bukan loss ya. Jadi memang pada saat kebakaran ada produk di dalam tangki tersebut. Dari 4 tangki itu hanya 1 yang berisi ya, terisi penuh. Tetapi karena kilang ini kita matikan, sebetulnya supply untuk masyarakat ini bisa kita di store itu penuh nih. Jadi stok nasional hari ini tuh aman sekali. Ya, jadi kita kalaupun misalnya dalam 2, 3, atau 4 hari. Dirut Pertamina Neke Widiawati menyatakan bahwa hingga saat ini Pertamina masih terus melakukan upaya pemadaman api di kilang minyak Balongan Indramayu yang terbakar. Targetnya api akan padam malam ini. Sementara penyebab kebakaran masih terus dalam investigasi pihak kepolisian. Polisi menduga kebocoran menjadi penyebab ledakan di kilang Pertamina Balongan Indramayu. Dugaan itu disimpulkan dari hasil penyelidikan sementara di lokasi yang masih dalam tahap pemadaman. Ya, sementara sih kalau informasi yang kami terima itu sebelumnya ada rem desa atau kebocoran di kilang atau tangki itu sendiri. Nah, kemudian katanya pada saat sedang proses penanganan itu juga ada petir menyambar, tapi apakah memang karena dari petir atau tidak ya ini proses berikutnya. Tapi sementara sih informasinya ada rem desa atau bocoran dari salah satu. Sementara untuk kobaran apinya sendiri sudah bisa dilokalisir pada area di mana tangki itu terbakar. Kemudian langkah berikutnya baru nanti setelah api mulai mengecil, informasi dari Pertamina itu baru akan dilakukan pemadaman.